Better. Halo. Halo semuanya, balik lagi. Sorry, salah. Halo semuanya, adik-adik manis, balik lagi sama saya Dayat dan Halo semua rumahnya iya, Diamond di situ. Iya, halo. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berkebetulan tentang seorang bocil juga. Karena kemarin saya melihat sebuah video bocil yang breakdance di saat sujud. Sepertinya saya ingin melihat film yang ada berbau-bau bocilnya, itu dia. Saya tidak tahu kenapa, motivasi apa sih, Dek? Orang pada sujud dia malah freestyle. Emotin aja, Bang. Tapi di luar dari freestyle si bocil, film kali ini juga cerita tentang bocil yang jatuh cinta. Sebenarnya sih nggak jatuh cinta ya, jadi bocil ini kena kutukan yang mana sampai dia gede. Mon, kenapa pakai hijab? Di baju bingung pakainya anjir. Oh, lengan tuh. Nah, yang mana bocil ini dari dia kecil itu nggak sengaja tuh kena kutukan sama seorang cewek yang sampai gede kutukannya itu dia harus bercocok tanam dengan banyak perempuan. Wow. Apakah itu kutukan? Gue ya. Kayaknya nggak juga. Iya, filmnya apa? Oh iya, Good Luck, cak judulnya. Kebiasaan. Ya saya lupa. Ya udah tarik mas. Kemana? Pada awal film terlihat bocah-bocah mengadakan permainan putar botol. Bagi setiap pria yang memutar botol dan mengarah pada wanita, maka mereka diperbolehkan melakukan apapun di dalam lemari. Oh. Ya, sudah bejat dari dini. Terlihat Charlie dan Stewart tengah menyusun strategi tentang apa saja yang akan mereka lakukan jika terpilih. Oke. Dan akhirnya tiba juga giliran Charlie. Di sini dia sudah mengincar Marty. Namun sialnya, botol itu justru mengarah pada Anissa, bocah bertampang horor. Oke. Bukannya terangsang, Charlie justru terlihat ketakutan saat menghabiskan waktu dengannya di dalam lemari. Apalagi gadis itu terlihat barbar, dan sampai akhirnya Charlie tiba-tiba terlempar dari lemari. Terlihat mimik kekecewaan di wajah Anissa, mungkin karena Charlie tidak berhasil memuaskannya. Dan sampai akhirnya gadis berlipstik hitam itu mensumpahi Charlie bahwa ia hanya akan dijadikan alat setiap wanita untuk menemukan cinta sejatinya, yaitu dengan bercocok tanam dengan Charlie, dan sedangkan Charlie akan hidup tanpa cinta sejati. Ya, seumur hidup dia harus bercocok tanam. Oke, harus senang apa tidak? Waktu pun cepat berlalu. Terlihat Charlie dewasa tengah dimabuk cinta dengan seorang wanita bernama Carol. Dan tak lupa mereka juga bercocok tanam dengan angin pantai yang sepoi-sepoi. Kemasukan pasir baba. Sambil memanjakan rudal Charlie, Carol juga mengungkapkan betapa ia mencintainya. Tapi Charlie yang sedang keenakan itu tidak fokus dan hanya berkata, Lu gak tahu bilang apa anjir. pakai mon yang lucu. Jelas saja jawaban itu memicu perang dunia dan sampai akhirnya ia meninggalkan Charlie. Ya. Pagi harinya Charlie bertemu teman kecilnya, Stewart, yang kini sudah menjadi seorang dokter bedah semongko yang memang sudah diimpikannya sejak lama. Sedangkan Charlie adalah dokter gigi. Meski sama-sama berprofesi sebagai dokter, Charlie merasakan ketidakadilan karena ia harus menerima pasien yang didominasi oleh orang tua. Sedangkan Stewart dibanjiri pasien wanita seksi yang ingin merawat semongkonya. Siang itu, Charlie mendatangi pernikahan mantannya yang entah keberapa. Di sana Charlie juga bertemu dengan Carol yang kemarin baru saja mencapakannya di pantai. Berkat ketampanan serta gelarnya sebagai dokter, Charlie berhasil membuat dua orang wanita langsung kelepak-lepak. Namun ia justru tertarik pada seorang wanita bernama Cam yang kini duduk di sebelahnya. Saking asiknya ngobrol, Cam tidak fokus dan bertindak ceroboh sampai membasahi selangkangan Charlie. Dengan refleks ia pun membersihkannya. Tapi sekarang noda itu justru membuat selangkangan Charlie dipenuhi dengan marjan pandan. Tak berselang lama, Charlie kembali bertemu mantannya yang lain. Charlie pun bercerita bahwa ia sudah tidak bersama Carol sambil memelas. Apalagi Carol sudah bahagia dengan pria lain. Namun pagi harinya, Charlie terkejut melihat pasiennya dipenuhi wanita muda berpakaian seksi. Dan sungguh pemandangan yang penuh keajaiban. Rupanya hal ini dikarenakan adanya sebuah artikel yang mengatakan bahwa Charlie mampu menemukan cinta sejati bagi setiap pasien yang bercocok tanam dengannya. Oke. Mirip kutukan yang diperolehnya saat masih muda. Entah kutukan, entah berkah, saya juga bingung. Siang harinya ketika Charlie berjalan-jalan dengan Stewart, ia melihat Carol sedang fitting gaun pengantin. Dan ternyata ia sudah dilamar kekasih barunya.
Dan Carol pun berterima kasih pada Charlie karena sudah mendatangkan jodoh. Oke. Pindah ke malam harinya. Charlie terkejut dengan banyaknya pesan dari wanita yang mengajaknya bercocok tanam demi menemukan cinta sejatinya. Bahkan seorang pria pun meminta hal yang sama. Salah nomor, Mas. Kan Charlie cowok. Akhirnya Charlie menemui salah satu darinya. Belum juga apa-apa, wanita itu langsung mengajak Charlie bercocok tanam dalam mobil. Karena menurut berita yang beredar, Charlie bisa menemukannya dengan cinta sejati. Hah? Artinya, ia hanya akan menggunakan Charlie sebagai alat saja dan langsung meninggalkannya usai bercocok tanam. Aduh, kasihan banget, Mas. Titiknya berguna bukan pada tempatnya. Iya. Di tempat lain terlihat Cam tergelincir sampai giginya patah. Alhasil Cam memutuskan untuk pergi ke klinik Charlie untuk berobat. Tapi lagi-lagi ia bertindak ceroboh sampai membuat punggung Charlie tertusuk pisau. Mbak. Usai meminta maaf, Charlie mengajak Cam untuk berkencan. Namun gadis manis itu menolaknya karena ia sedang tidak ingin menjalin sebuah hubungan. Sempat berpisah, Cam dan Charlie bertemu lagi lantaran Cam kembali meminta bantuan Charlie membetulkan mobilnya yang mogok. Di sini, Charlie bersiap menjamper aki milik Cam dengan aki mobilnya. Dan lagi-lagi kecerobohan Cam mempertaruhkan nyawanya. Cam pun buru-buru menghampirinya untuk memastikan kondisi Charlie yang semakin terlihat memelas. Namun beruntungnya mobilnya kini bisa menyala. Tapi karena tadi buru-buru, jadinya mobil Cam justru terkunci dari dalam. Ya Allah, ada aja Mbak, untung cakep. Alhasil, Cam harus mengambil kunci cadangan di rumah dan kembali merepotkan Charlie yang harus mengantarnya. Meskipun hanya memakai tank top, Cam merasa kepanasan. Alhasil, ia berniat menyalakan AC. Tapi dia salah memencet tombol pembuka atap mobil. Untung gak ikutan terbang, Mbak. Sesampainya di rumah, Cam sadar kalau kunci rumahnya ada di mobil. Dan alhasil, ia harus membobol rumahnya sendiri. Iya gak ada kelar-kelarnya kalau kayak gini. Dan akhirnya mereka kembali ke parkiran. Tapi saat turun dari mobil, rok Mbak Cam tersangkut dan robek sampai celana dalamnya bergambar penguin itu terlihat. Wah. I love penguin. Hey. Usai mengantar Cam, Charlie pulang ke rumah dan langsung disambut oleh Reba, admin di kantornya. Sama halnya perempuan lain, Reba juga ingin bercocok tanam dengannya demi menemukan cinta sejatinya. Dan karena kasihan, Charlie pun membeli Reba kesempatan. Yang kuat ya Mas Charlie. Pagi harinya, Charlie mencurahkan kutukannya pada Stuart. Tapi ternyata Stuart menganggap kutukannya itu sebagai anugerah. Karena dengan begitu, Charlie bisa bercocok tanam dengan setiap wanita sambil membantunya mencari cinta sejati. Dan Charlie sendiri pun baru menyadari hal itu. Kan bego. Pagi harinya, Charlie menerapkan nasihat Stuart pada setiap pasiennya. Dan tanpa ragu, Charlie bercocok tanam dengan setiap wanita itu. Dan wanita itu pun menerimanya dengan senang hati untuk digilir karena setelah itu mereka akan menemukan cinta sejatinya. Dan benar saja, testimoni itu pun berhasil menunjukkan bahwa mereka menikah dengan cinta sejatinya. Tapi tidak dengan Charlie yang sampai saat ini masih menjadi jomblo sejati. Charlie berpikir bahwa ada satu wanita yang berbeda, yakni Cam, yang siang itu sedang menjalankan pekerjaannya. Akhirnya, ia pun kembali mengajaknya berkencan. Beruntungnya, usai melalui beberapa perdebatan, Cam akhirnya menerima tawarannya. Oke. Singkat cerita, hubungan mereka berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya Charlie yakin bahwa Cam lah cinta sejatinya. Dan sampailah mereka di titik akan segera melakukan bercocok tanaman. Namun tepat sebelum itu, Charlie kembali diingatkan oleh Stuart tentang kutukannya. Bahwa bisa saja ia langsung kehilangan Cam malam itu juga usai mereka bercocok tanam. Dan alhasil, Charlie dengan terpaksa mengubur fantasi bercocok tanamnya dengan Cam. Pagi harinya, untuk memastikan kutukannya, Charlie membuktikannya pada seorang wanita bernama Eleanor yang terlihat sulit mendapatkan cinta sejatinya. Oke. Dan alhasil, malam itu, Charlie langsung bercocok tanam dengannya. Lalu menyuruh Stewart mengajak Eleanor berkencan dengan harapan kutukannya akan hilang karena temannya itu sama sekali tidak tertarik pada Eleanor. Beberapa hari berselang, Stewart memberi laporan bahwa ia tidak melamar Eleanor. Dari sinilah Charlie yakin kalau kutukannya sudah hilang. Alhasil, Charlie langsung tancap gas ke rumah Cam dan mengajaknya bercocok tanam. Dan akhirnya malam itu nafsunya tersalurkan dengan baik. Tapi pagi harinya, Charlie melihat berita bahwa Eleanor telah menikah. Dan jelas saja Charlie langsung panik dan menghubungi Stuart. Ia memarahi Stuart karena dengan kondisi seperti ini sangat mungkin Cam akan meninggalkannya dan menikah dengan pria lain. Oke. Alhasil, Charlie melakukan segala cara demi membuat Cam tetap jatuh cinta padanya.
Tapi perlakuan ini justru membuat Cam membencinya. Risih sih sebenarnya. Iya sih, jangan overprotective. Charlie pun hanya bisa merenungi nasibnya. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah botol yang jatuh berputar dan langsung teringat permainan yang telah memberinya kutukan. Charlie pun memutuskan pergi ke rumah Anissa yang dulu memberinya kutukan. Terlihat di sini Anissa sudah menikah dan memiliki seorang anak. Charlie pun mulai menceritakan kutukan yang diterimanya dan meminta Anissa untuk mencabut kata-katanya waktu itu. Karena jika tidak, ia akan menjomblo seumur hidup. Namun Anissa hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar memberinya kutukan. Anissa berpesan, jika Charlie benar-benar mencintai seseorang, maka ia akan membiarkannya pergi demi menemukan kebahagiaannya. Mendengar ini, Charlie pun hanya bisa pasrah dan dengan wajah kecewanya, ia mengikhlaskan jika Cam harus pergi. Suatu hari, Stewart datang ke rumah Charlie dengan membawa calon istrinya yang tidak lain adalah wanita yang pernah bercocok tanam dengannya. Dan tak ragu, ia juga memamerkan semongko milik calon istrinya yang memiliki bentuk unik. Iya, sungguh unik sekali. Kedatangan dua sejoli ini bertujuan untuk menyemangati Charlie dan menyuruhnya kembali mengejar cinta sejatinya. Pasalnya Cam akan segera ke Antartika dengan seorang pria. Awalnya Charlie terlihat tidak peduli. Namun karena dikompori oleh Stewart, Charlie pun bergegas menyusul Cam ke bandara dan mengejar pesawat milik Cam. Terlihat di sini Cam akan pergi dengan seorang pria. Charlie pun meminta maaf akan segala hal yang sudah ia perbuat dan meminta Cam untuk kembali lagi dengannya. Sambil tersenyum, Cam memberitahu bahwa ia akan kembali dari Antartika di hari Rabu dan menjelaskan bahwa pria yang pergi dengannya ini sudah memiliki seorang istri. Setelah mendengar alasan itu, Charlie memberi Cam sebuah kotak cincin yang ternyata berisi sebuah batu. Tapi batu ini tuh filosofi apabila seorang penguin jantan ingin mengajak penguin betina berpasangan dengannya. Setelah itu, Charlie bergegas pergi karena pesawatnya akan segera meluncur. Namun tiba-tiba Cam memanggilnya dan keduanya pun beradu jigong. Di sisi lain, terlihat Anissa tengah mencabut kutukan yang selama ini benar-benar ia berikan pada Charlie. Dan setelah itu, Charlie pun bisa hidup bahagia bersama Cam. Dan film pun ditutup dengan kemesraan mereka di Antartika. Kemesraan ini. Mon, royalti mon. Sebuah film yang cukup membuat saya ngaceng tiap nontonnya. Kenapa? Karena nggak harus itunya yang dilihat. Ya maksudnya romansnya bagus kayak gitu loh. Saya kalau nonton romans ngaceng. Nonton romans ngaceng. Apapun itu. itu. Biasanya ceweknya cantik-cantik. Iya benar juga. Ya, saya sebagai laki-laki sejati ya wajar lah. Masa sih enggak? Kalau Anda enggak ya? Bukan, pakai bajunya yang benar. Nggak usah sok-sokan bertanya. Sumuk pak. Sumuk ruangan AC kayak gini sumuk. Alah congkak. Dan sungguh ending yang membuat jomblo pada iri. Sekeras apapun termasuk kalian mengejar Anda ya berarti? Enggak, saya sih tidak iri. Terus. Saya cuma pasrah aja sama keadaan. Kenapa saya memilih film ini kembali lagi karena saya melihat bocah freestyle pas orang-orang pada sujud. Itu aja sih sebenarnya. Pas ngeliat itu di TikTok tiba-tiba ada apa sih dengan bocah ini gitu kan. Itu tapi gak ada hubungannya anjing. Terus keinget oh iya kayak nonton ini bagus deh itu di akhirnya saya nonton ini. Cuma di samping cerita romansnya yang memang cukup pas untuk disajikan apalagi dengan taburan gaya bercocok tanam oleh si dokter gigi. Sebenarnya selain masalah si bocil juga saya karena ada Jessica Alba-nya di dalam. Kalian tahu Jessica Alba? Jessica Alba siapa? Yang main di Fantastic Four awal-awal kalau saya nggak salah. Yang jadi batu ya? Bukan jadi batu. Tidak semua orang berperan menjadi batu. Ada yang lain. Ini cewek kebetulan. Oh, iya kan ada cewek yang batu. Rock Holmes. Atau pernah nonton Rock Holmes nggak? Coba kalian cari di Google, pasti nggak ada. Apa yang disebut Emon tadi tidak ada sama sekali. Jadi nggak usah buang-buang waktu kalian ya. Cuma ada gak sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Ada dong. Apa? Ya intinya kalian harus bersabar untuk menemukan cinta sejati. Yang jelas jangan semua cinta yang Anda temukan Anda colok juga gitu. Gak semuanya harus dicolok. Sebenarnya gini ya, tidak harus semua cinta itu dicolok itu dia. Dan juga jangan pernah sabar menanti cinta sejati. Serius. Jangan pernah sabar gimana? Jangan pernah sabar ya. Kalau seneng ya dikejar. Kalau nggak dapet ya udah. Iya sih. Jangan pernah sabar. Karena untuk kalau kalian belum terikat suatu hubungan ya udah deketin aja semuanya. Kenapa sih? Maksudnya nggak dipacarin semua sih. Maksudnya dideketin aja, diajak ngobrol kan. Ketika ngajak ngobrol kalian tahu ini orang cocok apa enggak gitu.
Kalau cocok digas, di ngeng. Kalau cocok diajak kenalan yang baik-baik Kan ya. udah ngobrol berarti udah kenal, ya kali ngobrol gak kenalan. Ya iya, cuma kan tidak langsung digas, pelan-pelan dong. Iya juga Anak sih. zaman sekarang ada-ada aja sih, pelan-pelan mainnya. Nggak kelas ini. Iya, kenalan dikit kan tuh. Mohon, itu bukan kenalan. Itu namanya open BO. Ya. Oke, untuk kalian yang membuka jasa open BO, tolong ya, udahan. Hubungi udah. Dayat. Bukan. Biasanya dia pesen sih. Tidak. Saya tidak pernah pesan kebetulan. Terus Kadang saya yang ditarik di jalan. ada yang jadi ada yang dipesen dia. Jadi kayaknya udah gitu aja kan. Saya Dayat undur diri dan seperti biasa. Emang bantu jualan Dayat. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Malu rasanya diambil di pinggir jalan.